Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri dan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab At-Tibyan fi Syarhi Akhlaq Hamalatil Quran, buah karya Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badal hafizahullah taala, yang mana beliau di sini mensyarah kitab Akhlaq Hamalatul Quran karya Imam Abu Bakar Al-Ajurri rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala, summa wa'adahum ala tilawatihi wal amalu bihi an-najat minan nar wad dukhula ilal jannah. Kemudian pada halaman ke-13, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya an-najata minan nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia dari siksa api neraka, wa dukhula ilal jannah, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke surga. Maka di sini kata Syekh Abdul Razak, fala najata minan nar, maka seseorang itu tidak mungkin bisa Allah selamatkan dari neraka, wala dukhula ilal jannah, dan seseorang tidak mungkin dia bisa Allah masukkan ke dalam surga illa bil i'tisam, kecuali dengan berpegang teguh dengan Al-Quran, wa hablhu al-matin, dan tali Al-Quran yang kuat, ajaran Islam yang kuat. Maka seseorang tidak mungkin Allah masukkan ke dalam surga dan Allah selamatkan dari neraka, ya kecuali dia berilmu. Maka seseorang ketika dia tidak mengilmui, tidak mengetahui sesuatu, maka sangat mungkin dia terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan yang jelas sekalipun, yang bayin sekalipun, yang terang benderang sekalipun. Karena apa? Dia tidak tahu, karena dia bodoh. Maka bagaimana cara seseorang itu agar mengetahui, agar hilang kebodohan dari dirinya? Ya salah satunya adalah belajar. Dan belajar itu adalah dengan membaca Al-Quran. Maka seseorang tidak mungkin dia bisa tahu ya kecuali belajar. Belajar ya harus membaca. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Quran, surat yang pertama adalah surat Al-Alaq. Disebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Karena membaca adalah jendela cakrawala seseorang mengetahui. Seseorang tidak akan tahu mana jalan yang menyelamatkan, menghantarkan ke surga, dan mana jalan yang menyelamatkan dia dari siksa api neraka. Maka harus belajar, berpegang teguh dengan Al-Quran. Maka berpegang teguh dengan Al-Quran, tilawah Al-Quran itu bukan hanya seseorang itu dengan membacanya, namun juga mengamalkannya. Kemudian summa nadaba khalqahu, kata Imam Al-Ajurri, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya, idza hamma talau kitabahu ayyatadabbaru, apabila seandainya idahum talau, kalau seandainya ia membaca Al-Quran kemudian dia mentadabburinya, wa yatafakkaru fihi biqulubihim, kemudian dia memikirkannya, mengambil ibrah dengan hatinya,
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Afala yatadabbarunal Qur'an?" Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, merenungi isi kandungan Al-Qur'an? Afalam yadabbarul qaul? Apakah mereka tidak mau untuk mentadabburi Al-Qur'an? Padahal kita tahu Al-Qur'an itu adalah kalamullah, artinya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, Allah Subhanahu wa taala yang berbicara hakikatan. Maka seandainya kita misalnya mendapat surat dari seseorang yang kita cintai atau seseorang yang kita hormati, misalnya antum tiba-tiba dapat surat dari Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, tapi biasanya Arab Saudi pakai bahasa Arab, antum bisa bahasa Arab, itu bukan masalah bagi antum insyaallah. Tapi ternyata Kementerian Luar Negeri Arab Saudi itu ngirim surat ke antum itu pakai bahasa Rusia misalnya, antum nggak akan antum mungkin ini kayaknya Kementerian Arab Saudi salah ngirim surat ke saya, tapi jelas di situ ada capnya Kementerian Arab Saudi, resmi lagi. Maka antum penasaran, ini ada apa? Jangan-jangan saya diundang haji gratis ini, undangan Raja Salman. Atau jangan-jangan saya keterima di kampus di Universitas Islam Madinah atau Ummul Qura Mekah atau di kampus-kampus yang lain Jamiah Imam. Antum akan bertanya-tanya karena ini asli. Yang mengirim adalah Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. Bagaimanapun caranya antum akan berusaha agar paham surat apa yang dikirim oleh Kemenlu Saudi. Walaupun antum harus belajar, antum harus googling, antum harus nanya orang yang bisa bahasa Rusia misalnya. Karena apa? Karena antum pengen tahu. Karena antum menganggap ini suratnya adalah surat yang penting. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini afalam yadabbarul qaul? Bukankah kalian tahu Al-Qur'an itu yang menurunkan adalah Allah, yang berfirman Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan kalian, yang memberi rezeki kalian. Maka harusnya kita lebih menghormati, kita lebih berusaha untuk memahami, bukan cuma mencukupkan, nggak apa-apa, saya yang penting cukup saya baca Al-Quran. Iya, baca Al-Quran bagus, tapi seseorang, marilah kita upgrading, jangan hanya cuma bisa baca Al-Quran, tapi juga memahami isinya, mengamalkannya. Maka seseorang nggak mungkin dia bisa mengamalkan kalau nggak paham isinya. Maka banyak kita dapati ada orang namanya Pak Tony, panjangnya Syaitoni, karena siapa? Orang tuanya nggak paham Syaitoni itu siapa, setan. Dia tidak paham kemudian langsung mengamalkannya, akhirnya jadilah anaknya Pak Syaitoni, kemudian Pak Jahim, padahal Jahim adalah neraka Jahanam, karena nggak tahu. Kan kita tidak ingin, kita cuman asbun, asal bunyi, asal mempraktekkan, padahal kita tidak mengetahuinya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kalian kitabun mubarak. Apa itu kitabun mubarak? Yaitu sebuah kitab suci yang mubarak, yang membawa keberkahannya. Kita membacanya mendapatkan keberkahan, apalagi kita memahaminya kemudian kita mengamalkannya. Maka kalau ada orang tanya, "Ustadz, saya tidak paham Al-Quran apa?" Jadi percuma kalau saya baca Al-Quran. Tidak, kita katakan tetap baca Al-Quran. Al-Quran itu akan membuat seseorang itu mendapatkan keberkahan, baik dia memahaminya maupun tidak. Orang yang tidak paham Al-Quran saja dia bisa mendapatkan keberkahan. Karena apa? Dalam Al-Quran itu ada denyut-denyut hidayah, ada panggilan rohani yang membuat seseorang itu hatinya tergerak. Sehingga orang kafir sekalipun suatu ketika Rasulullah SAW membaca surat An-Najm, semua orang kafir itu semuanya sujud semuanya.
mengikuti Rasulullah SAW ketika menjema' bacaannya. Ketika Rasulullah sujud, mereka tidak sadar mereka sujud. Kecuali satu orang, diriwayatkan Umayyah bin Khalaf atau Al-Walid ibn Mughirah. Dia tidak mau sujud. Semua orang kafir Quraisy sujud. Padahal kita tahu orang kafir Quraisy itu mengatakan Nabi Muhammad itu adalah tukang sihir. Karena apa? Al-Quran sendiri itu memiliki panggilan-panggilan rohani, denyut-denyut hidayah dalam setiap ayatnya. Maka tidak ada orang saya tidak paham Al-Quran, saya tidak mau baca, tidak, tetap baca. Karena Al-Quran itu keberkahan. Orang yang tidak paham saja bisa mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, apalagi orang yang paham. Maka banyak eksperimen-eksperimen di Eropa sana. Jadi eksperimen orang didengarkan bacaan Al-Quran. Coba dengarkan apa yang saya dengarkan di headset. Kemudian, ini bacaan yang indah. Ini tidak paham bahasa Arab. Dia bisa mendapatkan keberkahan dari Al-Quran tersebut. Kemudian, wa idza sami'u min ghairihim ahsanu istima'ahu. Kemudian kalau seandainya engkau, Imam Al-Juri melanjutkan, kalau seandainya engkau mendengar min ghairihim, ketika seandainya engkau mendengar dari orang lain, misalnya engkau lewat, kemudian ada orang yang membaca Al-Quran, ahsanu istima'ahu, maka hendaklah engkau memposisikan dirimu itu dalam kondisi sebaik-baik mungkin untuk menyimak bacaan tersebut. Summa wada'um ala dzalika thawabal jazil falillahil hamd. Dan di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang mendengarnya sekalipun itu mendapatkan pahala yang banyak. Kenapa kita harus ketika ada orang membaca Al-Quran kemudian kita memasang telinga kita memperhatikan apa yang dia baca, likai yahsula lahum intifa, agar engkau bisa mendapatkan manfaat dari apa yang dia baca, wa tatahaqqaq lahumul faidah, sehingga engkau benar-benar mendapatkan faidah dari apa yang telah dia baca. Wa dzalika bi husni istima', yaitu dengan engkau mendengarkannya dengan seksama. Istima' ini beda dengan sami'ah. Kalau istima' itu mendengarkan dari orang lain. Kalau sami'ah dia mendengar apa yang dia baca. Istima' saja dia mendengar, dia bisa mendapatkan faedah. Apalagi kalau dia sama. Kama qala ta'ala inna fi dzalika dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya Al-Quran tersebut itu peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati. Bagi orang-orang yang memiliki hati. Jadi kalau seandainya kita tidak mau mendengar bacaan Al-Quran atau tidak mau diperingatkan oleh Al-Quran, Al-Quran telah melarang, kemudian kita tetap ngeyel, enggak, saya tetap pingin ini. Padahal itu haram, padahal itu dilarang oleh Al-Quran, dilarang oleh syariat Islam, maka sejatinya kita ini orang yang tidak punya hati. Ditambah lagi padahal masyarakat sudah melarangnya. Al-Quran jelas-jelas melarang khamar. Masyarakat sudah dengan berbagai macam cara menolak akan adanya penyebaran khamar, tapi tetap nggak sadar. Dia merasa saya di-backingi aparat. Saya punya jenderal yang membackingi usaha saya. Ingatlah, kamu nggak punya hati. Hatimu itu sudah mati. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mengadabmu pelan-pelan, hendaklah engkau sadar. Jangan sampai kita merugikan orang lain. Bukan hanya merugikan diri kita sendiri. Bahkan terkadang ada sebagian masjid yang mendapatkan bantuan dari mereka. Ya aji mumpung ada bantuan, ada yang mau bantu pembangunan masjid. Tapi dari apa? Usaha khamr, miras, haram hukumnya. Maka masjid tersebut ya masjid yang dibangun dari jalan merusak anak bangsa,
khususnya umat Islam. Maka tidak mungkin sesuatu hal yang bertolak belakang itu bisa menjadi keberkahan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan fa istima'u ayatillahi wa tazakki biha amrun wajib. Sesungguhnya mendengarkan bacaan Al-Quran wa tazakki dan mengambil faidah dan kita mentazkiyah hati kita adalah sebuah perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan ala kulli ahad, untuk setiap muslim. Fa innahu la budda likulli abdin min sima'i risalati sayyidihi. Karena wajib bagi seseorang untuk mendengarkan risalah, surat yang dikirim oleh sayyid, apa itu? Tuannya. Alladzi arsala biha rasulahu. Ditambah lagi ketika tuannya ini mengirimkan risalahnya, mengirimkan bacaan, mengirimkan surat-suratnya, itu melalui utusan-utusan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, diturunkan kepada malaikat yang paling mulia. Siapa itu? Malaikat Jibril. Kemudian diturunkan lagi kepada orang yang paling mulia, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah orang yang paling mulia. Nabi Muhammad adalah sosok yang dihormati baik kawan maupun lawan. Semua menghormati beliau. Dan kita perlu tahu, orang kafir Quraisy itu bukannya mereka mengingkari Al-Quran. Sebenarnya mereka tahu, mereka percaya kepada Allah. Buktinya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman mereka gengsi. Bukannya mereka itu tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Yang memberi gelar Al-Amin siapa? Mereka sendiri, orang kafir Quraisy. Tapi kenapa mereka tidak mau beriman? Gengsi. Loh, kalau saya ikut Muhammad, berarti saya harus meninggalkan agama nenek moyangku. Padahal secara akal sehat tidak masuk akal. Apa yang manfaatnya dari patung? Ketika antum melempar, dia tidak bisa menghindar. Dia menyelamatkan dirinya sendiri, saya tidak bisa, apalagi menyelamatkan orang yang menyembahnya. Secara akal sehat manusia itu tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Maka bersyukurlah antum ketika antum mendapatkan hidayah. Antum bersyukur. Antum pupuk tersebut, hidayah tersebut itu dengan banyak beramal soleh, dengan kebaikan. Jangan sampai hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akhirnya layu begitu saja, karena kita tidak menyiraminya dengan amal-amal soleh. Kemudian Al-Imam Al-Ajurri melanjutkan, summa a'lama khalqahu anna man talal qur'ana wa arada bihi mutajarata maulahul karim fa innahu yulbihu ribah alladhi la ba'dahu ribah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada para hambanya, barang siapa yang membaca Al-Quran wa arada bihi mutajarata maulah, dan dia ingin berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yulbihu ribah alladhi la ba'dahu ribah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan sebuah bisnis yang keuntungannya itu tidak ada yang bisa menandingi keuntungan berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allifahu barakata mutajarati fid dunya wal akhirah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepada orang tersebut itu keberkahan berbisnis yang dia bisa rasakan baik di dunia maupun di akhirat. Qala Abu Bakar di sini adalah Imam Al-Ajurri. Imam Al-Ajurri melanjutkan, jami'u ma dzakartuhu, semua yang aku sebutkan di sini, wa ma sa'atkuruhu, dan apa yang akan aku sebutkan, insyaallah, bayanuhu fi kitabillahi ta'ala, berupa penjelasan-penjelasan yang ada di dalam Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa ta'ala,
wa fi sunnati rasulih, dan dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa min qauli sahabatihi, dan dari perkataan para sahabat Nabi, para sahabat yang mulia, wasairil ulama, dan para ulama, wa ana adkuru minhu ma hadarani dzikruh, dan apa yang aku sebutkan ini sesuatu yang aku ingat, atau dalam mudahnya saya sebutkan di sini ini hanya sekedar ringkasan saja, bukan semua, bukan mahadari dzikruhu, bukan apa yang ada di kepalaku. Artinya yang enggak disebutkan di sini Imam Al-Ajuri enggak hafal atau enggak tahu. Ini artinya beliau memilih apa-apa yang setelah beliau seleksi, setelah beliau pilih-pilih. Nah, ini yang bermanfaat ini. Ini yang kira-kira lebih penting ini. Bukan berarti yang lain enggak penting, tapi ini lebih penting. Apa-apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ajuri di sini, apa-apa yang kira-kira sangat dibutuhkan oleh seorang mukmin. Wallahul muwaffaq. Dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang bisa memberi taufik, memberi hidayah. Maka hidayah itu sebenarnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang itu Allah berikan hidayah itu dengan banyak cara. Ada seseorang yang Allah karuniai seorang suami yang paham agama, istrinya sedikit jauh dari agama. Suaminya setiap hari menasehati, tidak mempan. Padahal suaminya paham agama, secara agama baik. Tapi suatu ketika anaknya itu mengucapkan sebuah ucapan langsung mengena di hatinya. Maka hidayah itu yang bisa memberi hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang public figure sering dinasihati oleh suaminya untuk menutup aurat atau memakai penutup aurat yang lebih tertutup. Dia tidak percaya, dia ngeyel. Dan dia circle-circle-nya banyak orang-orang yang sudah ngaji. Sampai suatu ketika dia mengundang salah seorang anak, kemudian ketemu. Kemudian anak kecil tersebut mengatakan, tante, kok nggak pakai jilbab? Besok langsung pakai jilbab. Dan sampai detik ini. Padahal anak tersebut anak kecil, dalil nggak tahu. Circle dia banyak yang paham agama. Maka ketika kita diberikan hidayah, kita bersyukur. Entah hidayah itu dari siapa. Dan hidayah itu tidak harus dari kita. Dan apapun yang antum terima di dunia ini, ya antum harus syukuri. Terkadang kita mengukur seseorang itu dengan penggaris kita, bukan penggarisnya Allah, bukan ukurannya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengukur sesuatu dengan penggaris kita, sehingga membuat seseorang itu kurang bersyukur. Kadang lihat, enak ya kalau misalnya punya istri paham agama, hafid 30 juz. Nah, nanti bisa saling murojaah. Lihat seorang laki-laki lihat, perempuan enak ya kalau punya perempuan hafid 30 juz, saya bisa saling murojaah. Setoran enak. Seorang istri ketika melihat ada laki-laki, enak ya kalau punya suami paham agama, seorang ustadz. Apa suami saya? Kayaknya kita mengukur sesuatu dengan penggaris orang lain. Akhirnya kita sulit untuk bersyukur. Padahal syukurilah. Walaupun suamimu atau istrimu ya tentunya banyak kekurangan, tapi syukuri. Alhamdulillah kamu dapat hidayah. Betapa banyak seorang perempuan di bawah pengawasan seorang laki-laki yang soleh, tapi dia nggak dapat hidayah. Dan betapa banyak pula seorang wanita yang salihah, Allah uji dengan seorang suami yang kurang soleh, di bawah pengawasan seorang suami yang kurang soleh. Maka hendaklah lebih baik kita bersyukur daripada kita mengukur ukuran orang lain dengan ukuran kita. Kita membanding-bandingkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain dengan kita.
sehingga kita sulit untuk bersyukur. Maka salah satu cara untuk memupuk hidayah adalah dengan bersyukur, sehingga hidayah tersebut tidak lari dari kita. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzi yatluna kitaballahi wa aqamus salat. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yatluna haqqa tilawati. Di sini kata Syekh Abdul Razak, yaitu membaca dengan haqqa tilawati. Apa itu haqqa tilawati? Yang dimaksud adalah al-qiraah. Ya, dia membacanya. Wal fahmu lima yuqra, dan dia paham atas apa yang dia baca. Wal amalu bihi, dan dia mengamalkannya. Jadi maksud tilawah Al-Quran itu ya bukan hanya sekedar baca, bukan hanya sekedar baca. Ya, membaca Al-Quran itu baik, walaupun kita tidak paham sekalipun itu baik. Namun yang dimaksudkan, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala membaca Al-Quran haqqa tilawatihi adalah dengan kita membacanya, kita paham atas apa yang kita baca, kemudian kita mengamalkannya. Kalau kita tidak paham, alhamdulillah zaman sekarang banyak media sosial, banyak media-media yang bisa memudahkan kita untuk memahami Al-Quran. Beda dengan zaman dulu. Maka jangan sampai kita membandingkan, enak ya jadi sahabat ya, jadi sahabat pasti masuk surga, jadi sahabat ini. Ya kita zaman sekarang dari Rasulullah susah, jauh, mau curhat sama siapa, nanya ustadz nggak dikasih solusi. Kalau nanya Rasulullah kan enak, nah Rasulullah nggak punya solusi, turun wahyu, enak, iya. Karena kita mengukur dengan ukuran orang lain. Belum tentu ketika kita, misalnya kita hidup di zamannya Rasulullah SAW, belum tentu kita menjadi pengikutnya Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW adalah orang yang paling dimusuhi, diboikot 3 atau 5 tahun beliau. Malah bisa jadi kita bukan menjadi pengikutnya Rasulullah, kita menjadi pengikutnya Abu Jahal, Abu Lahab. Loh, Muhammad mana mungkin semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik lagi ke langit ke-7. Mbok kalau ngayal itu mbok nggak usah terang, jelas-jelas banget gitu loh. Kalau ngarang cerita ya boyang yang masuk akal dikit gitulah. Bisa jadi kita menjadi pelopornya. Coba kita lihat bagaimana Yasir, bagaimana Bilal disiksa dengan sedemikian rupa. Apakah kita tahan? Maka lebih baik kita syukuri atas apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita beragama Islam, alhamdulillah kita bisa mengenal hidayah sunnah. Maka syukurilah apa yang kita dapatkan, sehingga hidayah itu bisa kita sirami setiap hari, sehingga kita bisa istiqomah di jalan Allah, insyaallah ta'ala. Fakullu hadha yu'tabaru min tilawatil Qur'an, dan ini semua yang dimaksud dengan membaca Al-Quran. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Itulah orang yang benar-benar memahami apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah turunkan kepada mereka, yaitu membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya. Fatilawah, maka yang dimaksud dengan tilawah Al-Quran itu bukan hanya sekedar membaca, namun amalun biddin, yaitu dia mengamalkan atas apa yang telah dia ketahui. Wattiba'ul Quran, dan dia mengikuti seluruh petunjuk Al-Quran. Al-Quran mengatakan ini haram, ya kita ikuti. Wastimsakun bima ja'a bihi, dan kita berpegang teguh atas apa yang telah Al-Quran perintahkan. Maka ini bisa membuat seseorang itu berpegang teguh, sehingga seseorang ketika misalnya hampir terjerumus ke dalam kesalahan, dia ingat, masa saya itu dulu nyantri loh, saya dulu tuh hafal Al-Quran loh, masa saya mau korupsi, masa saya mau nipu orang, masa saya mau berbohong. Maka tanamkanlah Al-Quran dalam diri antum,
dalam diri kita, sehingga ketika kita hendak terjerumus ke dalam Al-Quran kita ingat boten wangun, gak wangun seorang santri masa nipu, seorang santri masa korupsi. Bukan hanya ketika mau maju dekat kepada santri, saya pro santri. Nah, ketika sudah jadi lupa dengan janji-janjinya. Maka mau jadi apapun antum kelak, jangan lupa antum dengan asal antum itu santri. Maka harus terhiasi sifat-sifat antum, sifat-sifat santri pada diri antum. Wa aqamus salat, dan mendirikan salat. Di sini Allah Subhanahu wa taala at-tansis 'ala salat. Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara sharih, menyebutkan secara spesifik yaitu salat, maka ini dalil ala annaha afdalul a'mal. Ini menunjukkan bahwasannya salat adalah sebaik-baik amalan. Karena tidak mungkin seseorang itu bisa melaksanakan salat kalau tidak membaca Al-Quran. Orang tidak mungkin bisa melaksanakan sholat kalau tidak baca Al-Quran, tidak memahami Al-Quran. Lawang orang membaca Al-Quran saja belum tentu bisa sholat. Maka ada sebuah firqah namanya Inkarus Sunnah. Inkarus Sunnah, dia hanya mau menerima dari Al-Quran saja. Kalau selain dari Al-Quran, dia tidak mau menerima dari hadis. Akhirnya dia katanya anjing itu halal, kemudian jin itu nggak ada. Karena dia ingkar sunnah. Nah, kalau misalnya ditanya, gimana cara bapak sholat kalau nggak dari hadis? Maka harus, walaupun majlis antum, majlis yang katanya majlis untuk mempelajari dan menafsirkan Al-Quran, yaitu ada Al-Quran itu menyuruh untuk memahami sabda Nabi dari hadis, wal amal bi amal, mempraktekannya. Tidak mungkin seseorang bisa sholat kalau tidak mempelajari hadis dari Al-Quran. Kemudian Al-Quran memerintahkan untuk mempelajari hadis. Di sana di hadis ada waktu-waktu sholat, bagaimana tata cara sholat. Antum cari Al-Quran dari depan sampai belakang, sholat gimana? Tidak ketemu antum. Rukuknya gimana, sujudnya gimana. Maka ini tidak tepat. Maka ya mirip dengan ingkarus sunnah dalam beberapa aspek. Wa ajallu ma yakunu fi babi tilawatil Quran wal amal bil Quran. Dan sholat itu adalah termasuk dalam bab membaca Al-Quran wal amal bil Quran, dan mempraktekkan Al-Quran. Dan di dalam ayat tersebut ada sebuah ataf lil khas alal aham, yaitu penyandaran sesuatu yang khusus tujuannya adalah umum. Jadi wa aqamus salat itu khusus salat, tapi maksudnya salat ya kamu membaca Al-Quran semuanya. Karena tidak mungkin seseorang itu bisa salat kecuali membaca Al-Quran dan hadis. Maka bisa jadi ya kelompok tadi itu belum yatlunal kitab haqqa tilawati, hanya yang dohil-dohil saja. Fa'iqamatus salat tilawatul lil Quran, karena mendirikan salat adalah bukti dari membaca Al-Quran, karena dia mengamalkan kandungan Al-Quran. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan fattibaul kitab, maka mengikuti, yang dimaksud dengan mengikuti Al-Quran yatanawalus salat wa ghairaha. Yang dimaksud dengan membaca Al-Quran masuk di dalamnya adalah salat. Lakinnaha khassaha bidzikri limasiyatiha, akan tetapi ini dikhususkan, ini disebutkan secara khusus karena salat memiliki kedudukan. Maka orang yang mengaku mengikuti Al-Quran ya salat, orang yang mengaku mengikuti Al-Quran ya mempelajari hadis, karena salat berasal dari hadis Nabi. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Maka mereka, orang-orang yang membaca Al-Quran, mereka mengharapkan
sebuah perdagangan yang tidak ada kerugiannya. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang mendirikan salat, kemudian orang yang bersedekah, alladzi atahumullah. Di sini Syekh Abdul Razak menunjukkan alladzi atahumullah. Antum garis bawahi alladzi atahumullah, yaitu mereka yang menyedekahkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka di sini ini peringatan bagi kita. Harta yang kita miliki ini sejatinya titipan, bukan milik kita. Bukan karena kita cerdas. Kalau alasannya kita cerdas, kita layak mendapatkan harta, jauh lebih banyak orang yang lebih cerdas dibanding kita, dia tidak mendapatkan harta sebanyak kita. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersedekah, ya kita laksanakan, karena harta yang ada di tangan kita ini titipan, fisirri wal jahri, baik menyedekahkan dalam kondisi sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Maka kelak orang tersebut akan mendapatkan tijaratan lan tabur, yaitu sebuah perdagangan yang menguntungkan, yang tidak ada kerugian di dalamnya. Liyafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Dan itulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala mereka. Kita sedekah, apa yang kita sedekahkan berasal dari Allah. Kemudian kita menyedekahkan sesuatu yang bukan milik kita, kita malah dapat pahala. Coba, ada ndak orang misalnya, ini tolong, ini duit, ini tolong bagikan ke masyarakat yang kurang mampu. Ini saya kasih kamu tips uang capek. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu. Harta tersebut dari Allah diberikan kepada orang lain, dan kita juga mendapatkan manfaat dari harta tersebut. Satu, orang yang banyak sedekah, maka rezekinya akan semakin dilancarkan. Dapat feedback. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu memberi balasan yang banyak. Kita sedekah dilipat gandakan 10, 20, 30, 100 dan sampai pahala yang tidak terhitung. Innahu ghafurun syakur. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Ghafur, yang Maha Pengampun, Syakur. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap amal kebaikan seorang hamba. Maka ketika dia memiliki kesalahan, sayyi'at, fa innahu yaghfiruha lahum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang tersebut. Wa ma kana minhum min hasanat fa innahu yashkuruha, dan kalau seandainya dia memiliki kebaikan, amal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan balasan yang banyak. Yashkurul qalil, Allah Subhanahu wa taala akan membalas amalan yang sedikit, terlebih lagi jika seorang hamba memiliki amalan yang banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat yang banyak. Ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.